Mbak Susana, sejauh obrolan atau pendekatan Mbak dengan warga Sagulung ya, itu dari pengakuan mereka dan juga mungkin dari riset sederhana Mbak ya, itu masih banyak warga yang sudah menikmati air atau justru belum menikmati air di sana Mbak? Kalau kita bicara Kecamatan Sagulung ini kan Ya, luas ya, ya. luas banget dari arah mau ke Tanjung Uncang itu sampai Bukit Daeng itu. Ya, Bukit Daeng. Jadi itu luas banget. Jadi memang ada yang airnya lancar-lancar aja, ada airnya yang tadi 4 jam, ada yang nggak hidup sama sekali gitu, aneka Jadi ragam. maksimalnya 4 jam ya Mbak ya? Dari kalau kita bilang dari jam 10 sampai jam 3 pagi, kira-kira jam berapa? Rata-rata sih jam segitu. Nah itu. Nah kalau tapi dari warga yang kita datangin yang mengeluh soal air, jadi mereka itu sudah mengalami ini tuh udah lama banget. Sudah bukan lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun belakangan atau pergantian dari manajemen tadi ya kan, dari yang sebelumnya ATB jadi Moya, atau mau bilang dulu ATB lebih baik dari Moya, enggak gitu. Karena dari zaman dulu pun sudah mengalami hal ini gitu loh. Ngadat ini tuh udah dari dulu. Jadi udah nggak ngelihat siapa lebih baik, nggak ada, kayaknya sama aja gitu kan. Nah jadi kalau air itu nyala malam, nyala 4 jam 5 jam gitu ya, dan itu hanya malam. Ada juga sih yang nyalanya hanya pagi misalnya. Sebenarnya warga sih ngeluh-ngeluh, tapi tidak yang terlalu gimana ya, ngeluh banget gitu ya. Kayaknya karena sudah masuk dalam fase pasrah aja. Ya kan? Dari dulu juga begitu, kita dari dulu juga udah keluar begini-begini juga sama aja begitu. Jadi udah kayak fase malas gitu ya. Udah ya udahlah pasrah aja gitu kan. Cuman kan kalau memang ini bisa jadi lebih baik, bisa nyala terus tanpa harus begadang nungguin air, kan lebih baik gitu ya. Jadi kayak ada kemarin kan baru kejadian yang ada yang meninggal karena nungguin air gitu kan. Karena memang gini, dari pagi sampai sore atau sampai malam udah sibuk kerja, ya kan. Kemudian malam masih harus nungguin air lagi sampai dini hari. Pagi udah harus kerja lagi. Nah itu dilakoni setiap hari, setiap malam. Kan tentu fisik juga capek, sakit ya, lama-lama juga bisa. Apalagi tadi mbah-mbah kan yang kemarin meninggal, jadi ya begitu gitu loh. Dan kita kan nggak mau ada korban lagi tentunya, ya kan. Oke, Mbak Susana, masyarakat di sana sampai pada taraf pasrah ya dengan kondisi air seperti ini. Nah, apakah ketika obrolan Mbak sama mereka ada harapan enggak, misalnya mengharapkan satu alternatif lain dari kehadiran air selain yang sudah mereka jalani 20 tahun belakangan gitu? Iya tentu. Jadi mereka tuh selalu berharap. Jadi kalau misalnya di grup-grup WhatsApp mereka, sebenarnya mereka yang ngamuk-ngamuk juga air nggak jalan gitu ya. Ya marah-marah juga ya bangun kekuatan juga. Gimana sih ini, apa kita perlu demo, apa kita perlu RDP, aksi-aksinya ya tetap dilakukan juga gitu ya. Nah, kemudian sekarang udah musim pemilu. Kemudian saya datang lah gitu. Ya pasti sama. Enggak saya pun yang datang, caleg yang lain yang datang pasti sama. Mereka punya harapan-harapan baru. Jangan-jangan melalui saya ini bisa saja, melalui atau caleg yang lain ini bisa diselesaikan. Atau dengan petahana yang sudah ada, jangan-jangan dengan memberikan mereka waktu yang lebih lama untuk menjadi dewan misalnya, ini bisa diselesaikan kan gitu. Selalu ada harapan-harapan itu selalu muncul karena mereka memang menaruh harapan mereka untuk mengatasi ini ya dari orang-orang seperti saya, dari orang-orang seperti caleg-caleg yang lain yang bisa melakukan ini gitu loh. Kalau mereka kan bahasanya, mereka bilang kalau kami ini kan warga biasa, kami hanya bisa menyampaikan aspirasi kita. Jadi tergantung bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di legislatif, apakah bisa menyampaikan aspirasi kami, bisa memediasi dan sebagainya, kan begitu. Memang warga itu masih mempercayai caleg ketika caleg petahana atau caleg pemain baru atau baru datang ke mereka ketika diskusi itu seputar masalah air, Mbak. Kalau misalnya saya bilang saya memberi penilaian mereka udah nggak percaya atau masih percaya, saya kan nggak bisa.
Karena kita bukan cenayang juga ya kan Ya. Pak. Tapi dari yang kita obrolin, mereka masih menitipkan aspirasi itu, artinya mereka masih percaya. Masih percaya. Kalau memang sudah tidak percaya, tidak mungkin dia menitipkan aspirasinya ke kita, kan gitu aja simpelnya. Nah, dan itu memang sudah tugas tugas kita gitu kan. Walaupun mungkin nanti saya nggak jadi misalnya gitu. Ya sudah tugas saya gitu loh. Karena kan saya ada di Partai Gerindra. Ya anggota dewan yang terpilih nanti dari Partai Gerindra kan nggak mungkin nggak ada. Saya bisa titipkan lewat situ kan gitu. Apalagi menurut saya masalah air kan masalah umum. Siapa yang nggak tahu masalah air di Kota Batam? Semua tahu permasalahan Kota Batam itu ya air, ya kan, distribusi airnya. Nah itu jadi kalau kita bilang masyarakat masih percaya nggak sih sama anggota legislatif? Ya harus percaya. Oke. Gitu. Mbak Susana, dari sekian kebiasaan masyarakat menghidupi menjalani hidup dengan persoalan air yang tahun menahun itu, lalu mereka masih punya harapan. Kira-kira apa sih secuil harapan dari mereka terkait air ini pada Mbak mereka sebagai caleg? Ada yang beda yang mereka mau harapkan dari hanya sekedar mereka jalani selama 20 tahun belakangan gitu. Kalau yang beda maksudnya ke sayanya? Ke airnya. Maksudnya selama ini kan airnya hidupnya 4 jam aja kan. Itu kan udah mereka jalani selama 20 tahun. Ini kalau kayak kita bilang, ini kalau kita ngomongin harapan ya, ini harapan yang tidak pernah putus. Ya kan? Setiap ada kesempatan baru untuk sampaikan harapan ya disampaikan, bahwa harapannya itu cuma satu, air nyala normal, ya kan? Sebagaimana yang dirasakan warga-warga yang nggak pernah ngerasain mati air, ya kan? Itu aja harapannya. Jadi misalnya warga Batam Center, ya kan, nggak pernah mati air, airnya kencang, misalnya airnya jernih, ya seperti itu juga lah yang ingin dirasakan warga kita yang airnya masih ngadat, kan gitu. Hanya ingin adil, hanya ingin mendapatkan kualitas dan jumlah yang sama, gitu loh. Itu aja, kualitas dan kuantitas yang sama. Kalau di sana kencang ya kita kencang, di sana jernih ya kita jernih, di sana airnya nyala terus ya kita pengennya nyala terus kan gitu. Toh juga tagihannya, hitungan per kubiknya sama, ya kan? Bukan berarti mereka lebih mahal dari kita. Ini kita ngomong yang rumah tangga yang skala rumah tangga. Bukan berarti mereka lebih mahal daripada kita, ya kan? Biaya pasangnya jangan-jangan biaya pasang kami yang lebih mahal daripada biaya pasangnya mereka. Nah, lalu kenapa ketika kita ngomongin kuantitas air, ngomongin jumlah air yang kita peroleh itu lebih sedikit, kan gitu. Jadi kalau kita harapannya apa? Ya harapannya sama. Kalau kita mati air ya semuanya mati air. Nah, gitulah kira-kira. Tapi kita jangan, kalau kita bisa berandai-andai maka kita harus berandai-andai itu yang positif. Air lancar, berkualitas, kuantitasnya bagus, ya kan? Jangan berandai-andai yang negatif. Kayak gitu. Tapi Mbak Susana, apakah masyarakat itu tahu apa enggak bahwa untuk mencapai harapan yang menurut saya itu cukup ideal, itu sangat susah. Itu informasi itu sudah sampai ke mereka atau belum gitu? Ya dengan mereka mengalami, atau bahkan saya mengalami itu bertahun-tahun, ya kami akan merasa itu susah. Tapi kan bukan berarti tidak niscaya kan? Bener nggak? Tidak ada peluang sama sekali, itu nggak mungkin, gitu loh. Oh, untuk yang di Saguba kamu tuh nggak akan pernah ada peluang untuk nyala karena di situ stress area dan maka selamanya kamu akan mengalami mati air. Itu nggak mungkin, ya kan? Dan sudah semestinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan mencarikan solusi, ya kan? Kalau sudah tahu lokasinya begitu selama 20 tahun, masa dalam 20 tahun tidak pernah melakukan riset atau kajian atau mencari solusi bagaimana itu nyala? Iya nggak? 20 tahun loh, nggak mungkin lah, ya kan? Secara ini aja lah, secara apa aja ya. Dari saya umur 10 tahun, anggaplah 10 tahun gitu ya, sampai sekarang umur saya 32 tahun gitu ya. Masa dalam selama itu tidak pernah ada upaya untuk ada terobosan, kan nggak mungkin, ya kan? Ini kita ngomongin orang gini, anggap aja saya ini orang bego, orang polos gitu ya, nggak mungkin gitu.
gitu kan? Iya. Sedangkan air asin aja bisa jadi tawar gitu enggak? Iya. Itulah kira-kira. Ya, baik Mbak Susana. Tribuners.